Rahmat, warga Kabupaten Goa, ditemukan tergeletak tak bernyawa di Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa, 21 Februari 2023. Ia ditemukan tak jauh dari kantornya, di kantor PDAM Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rahmat merupakan salah seorang pegawai di kantor PDAM yang bertugas di Maros. Selain pegawai PDAM Maros, ternyata Rahmat juga merupakan ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Kabah. PACGPK Somba Opu, Kabupaten Goa. Kerabat almarhum, Haryadi Hafid, 32 tahun, mengatakan, sebelum ditemukan meninggal, pada Senin pagi kemarin, almarhum Rahmat meminta izin ke istrinya untuk berangkat kerja di PDAM Maros. Menurut informasi dari istri almarhum, dia ingin pamit ke teman kerjanya karena sakit. Dia tidak bisa lagi melanjutkan kerjanya karena sakit dan ada urusan yang mau diselesaikan, ujarnya, di rumah duka Rahmat di Jalan Dahlia, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Kemudian, istri Rahmat mendapat telepon dari teman kerja almarhum sekira pukul 15.00 WITA. Kabarnya, Rahmat sampai pukul 18.00 WITA tidak berada di kantornya. Sontak sang istri dan keluarga Rahmat mulai panik. Tak lama, Haryadi bersama kerabat dan keluarga almarhum pun mencari keberadaan Rahmat. Jasad korban ditemukan keesokan harinya, Selasa, 21 Februari 2023, sekira pukul 6 WITA. Pada jasad almarhum, ditemukan luka pada bagian lehernya. Korban ditemukan sekira 30 meter di belakang kantornya. Kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, untuk menjalani proses autopsi. Kasus ini pun sementara ditangani pihak kepolisian. Dari almarhum itu kemarin jam kurang lebih pukul jam 7 dia izin sama istrinya. Almarhum izin itu untuk berangkat kerja ke PDAM Maros, Tanralili. Menurut keterangan istrinya, dia ingin pamit dengan teman-teman kerjanya karena sakit. Dia tidak bisa lagi melanjutkan kerjanya karena sakit dan ada urusan yang mau diselesaikan. Itu sejak kemarin. Terus sampai pada saat pukul jam 3 sore ditelepon lah sama rekan kerjanya di Maros. Telepon istrinya katanya Bapak Rahmat sampai saat jam 6 ini tidak ada, Bu. Jam 6 istri dan keluarga sudah mulai panik. Beberapa keluarga dan teman-teman langsung ke PDAM Maros Tanralili untuk mengecek langsung. Sampai di sana langsung diadakan pencarian oleh keluarga dan teman-teman beberapa. Semenjak pencarian itu tidak ada hasil, pada pukul kurang lebih pukul jam 7 malam itu diberhentikan karena untuk sholat isya. Setelah sholat isya dilanjut pencarian sama teman-teman dan keluarga. Kapan ditemukan itu, Pak? Ditemukan itu esok harinya. Esok hari. Sekitar jam berapa? 5:30 pagi. Itu sampai Dika bilang titik pencarian di situ informasi dari mana awalnya? Tidak ada informasi. Kita berpencar Di mana itu, di lokasi di perkebunan? belakang kantornya. Ke belakang kantor. Di belakang kantor itu kurang lebih ada sekitaran 30 meter dari kantor. Ada ya teman kerja yang menyampaikan bahwa ada di situ informasinya. Tidak ada. Hanya memang inisiatif. Cuman kita lihat dari CCTV memang almarhum dilihatnya mengarah ke belakang. Ke belakang. Ke belakang kantor. Belakang kantor. Jadi ke belakang kantor, dari situ kita dapat petunjuk, kita ke belakang semua. Jadi pada saat di belakang kita baru berpencar. Ada yang dari arah kiri kanan. Itu ditemukan pada saat kondisinya bagaimana kita lihat? Dia kondisinya sudah di luka di leher
di leher, kemudian lalat sudah di lalat, darah sudah tidak ada di bagian leher terbadan, kemudian lalat sudah di lalat, darah sudah tidak ada di bagian leher terbadan, Ada luka informasinya. ada sebilah pisau keter didapatkan di lokasi. Oh, di pisau keter. Ya, kemudian ikat pinggangnya sudah terlepas dari celana. Tapi itu luka betul ada. Betul, kalau luka di leher. Luka di leher. Kalau luka memar saya belum tahu pasti, yang jelasnya untuk luka leher itu untuk kasat mata sudah jelas ada luka lubang di leher. Kalau informasinya ada juga bercak darah di Ada. belakang itu ya, sekitar. Bercak darah itu ada di handuk almarhum. Oh, Jadi posisi handuknya itu ada di sebelah utara, tidak jauh dari handuknya ditemukan lagi sendalnya. Nah, sebelah baratnya mayatnya. Iya. kalau Ada informasi tidak dari rekan kerja mungkin permasalahan mungkin yang Masih rekan kerja saya belum tahu. Yang jelasnya dia izin ke istrinya, katanya ada telepon dari rekan kerjanya, makanya dia izin ke kantor. tidak ada permasalahan. Saya belum tahu Kalau- pasti kalau ada permasalahan. Resignnya berarti alasan sakit. Nah, dia rencananya memang mau resign karena sakit. Sakit. Sakitnya bikin resign. Saya kalau permasalahan pribadinya saya belum tahu pasti. Kalau permasalahan pribadi dari kantor saya belum tahu pasti. Yang jelasnya dia pamitnya untuk kerja dan pamit. kalau kesehariannya almarhum ini bagaimana Pak? Kalau aktivitas kesehariannya yaitu mengontrol untuk penjernihan air PDAM Maros. Kalau di rumah maksudnya Kalau keseharian di rumah. dia kan memiliki juga usaha musik hiburan elektronik. Oh, ini informasinya dia anggota P3 juga. Dia juga aktif, beliau aktif di sebuah sayap partai, salah satu partai. Kemudian kebetulan dia ketua pimpinan sayap partai di Kecamatan Sembok. Oh, kalau dia kesehariannya maksudnya sifatnya semasa hidupnya Sifatnya Pak baik bagaimana Pak? Sifatnya beliau sangat baik, alhamdulillah sangat. Terbukti banyak teman-teman yang datang, beliau sangat baik ke semua orang. Bahkan teman-teman kaget kenapa bisa ada yang seperti ini, karena beliau tidak pernah ada musuh, Tidak ada musuh ya. tidak pernah Di semua orang semua baik baik ya. semua orang baik. Oh. Aktif juga di kegiatan-kegiatan. Di kegiatan organisasi, aktif di kegiatan usaha musik, ada juga komunitas musik. Komunitas musiknya apa itu? Citra Entertainment Electric. Siap.